terkait dengan pencalonan diri saya menjadi calon bupati dan akan diproses bupati. Ya sebenarnya saya dengan adik, saya panggil adik ya, karena memang dipanggil saya orang tua, jadi ini anak. Kami dua ini sudah lama bisnis waktu masih susah-susah ya. Tapi hari ini sudah jadi tina hitam juga, yang hebat ya. Mudah-mudahan ini dapat sampai. Nah, terkait dengan keinginan saya menjadi calon bupati ini, yang pertama itu soal kalau masuk dalam daerah tinggal ada indikator, beberapa indikator. Salah satu indikatornya adalah hari ini kualitas hidup atau tingkat kesejahteraan Alor pada urutan ke-19, peringkat ke-19 dari 22 kabupaten kota di NTB. Inilah yang menantang. Itu berarti keluarga saya ini dalam hidup susah sekarang. Kebetulan saya punya disiplin ilmu di ekonomi. Kemudian selama ini secara praktis saya menjalani. Saya tahu persis masalah ekonomi ini, pokoknya di mana dan bagaimana cara menyelesaikan. Maka saya menawarkan diri untuk maju jadi calon bupati dengan visi saya revolusi ekonomi. Revolusi ekonomi adalah suatu gerakan cepat untuk segera keluar dari angka 19 kita. Jadi peringkat 19 itu ibarat kita berada pada suatu jurang yang paling dalam. Dan kita mau keluar itu tidak dengan biasa-biasa, harus suatu gerakan keras. Harus suatu gerakan keras, cepat, supaya bisa segera keluar. Nah, lagian kalau kita lihat data sekunder, data-data di BPS, ada banyak faktor yang juga mempengaruhi angka 19. Salah satunya adalah masalah pangan. Kita Alor jumlah penduduk 218.000 jiwa dengan kebutuhan untuk khusus beras saja dia membutuhkan 26.000 ton. Atau kalau kita kilogramkan dia, maka ada 26 juta sekian. Tetapi kita hanya mampu memproduksi 2.000 ton atau 2 juta kilogram, berarti sudah masih minus kurang lebih 24.000 ton atau 24 juta kilogram. Pertanyaan saya, apakah kita ada tidur di langit, tergantung di udara, atau hidup di laut, atau di karang tidak ada celah untuk tanam-menanam? Secara fakta empirik kita tahu bahwa lahan kita, potensi kita itu. Nah, ini salahnya adalah, nah, 24 juta sekian kilogram itu, kalau kita hitung dengan harga sekarang dengan 15.000, maka kurang lebih sekitar 4 triliun ya, setiap tahun itu mengalir keluar. Itu baru hanya beras, belum jagung, belum kacang, belum sayur-sayuran, belum daging, belum telur, dan lain-lain pangan yang kita masuknya keluar. Nah, ini yang saya berobsesi untuk membendung ini. Saya berobsesi untuk membendung ini. Hari ini pertumbuhan ekonomi kita di Alor 2,5%. Dengan DAU 1 triliun 100 miliar. Kalau kita bendung 4-5 triliun, kira-kira pertumbuhan ekonomi seperti apa? Saya prediksi di atas 7%. Dengan pertumbuhan ekonomi di atas 7%, maka sektor-sektor lain turut berkembang. Pendidikan berkembang, kesehatan berkembang, dan lain-lain.
Daerah kita bukan daerah industri dan juga daerah tambang, bukan daerah tambang. Daerah kita adalah daerah pertanian, perikanan. Jadi kita bicara tanam, tangkap, lihat, itu yang kita bicara. Sekarang siapa pemimpin yang punya skill? Skill itu dia melahirkan niat, keberanian, lalu dia meletakkan kebijakan. Itu target saya. Kalau ini tidak kita lakukan sekarang, atau pemimpin yang lahir nanti dalam pilkada ke depan ini tidak punya skill di bidang ini dan tidak melakukan hal ini, maka kita akan terjun bebas ke arah terakhir dari diksi saya. Dan itu sangat memalukan. Kenapa? Kita sudah berusia 65 tahun. Ada kabupaten-kabupaten lain yang baru mereka belasan tahun, tetapi rata-rata pertumbuhan sudah meninggalkan kita. Ini sebuah tantangan. Bagi kita yang usia seperti ini, sebentar lagi mungkin Tuhan panggil dan kita pergi, tapi generasi kita yang jadi orang. Kalau kita mencintai negeri, mari kita saling mendukung kita dalam ekonomi dan masa depan generasi. Tidak ada niat lain. Kalau soal hidup pribadi, saya kira saya dengan beberapa teman kita sudah soal makan, minum, masalah diri kita sudah selesai lah. Sekarang kita bicara tentang bagaimana kita berjuang tentang masalah keluarga, masalah rakyat, masalah orang lain. Kami secara pribadi tidak bisa menyelesaikan atau membantu masalah masyarakat. Makanya kami ingin menjadi bagian dari politik, dan kalau rakyat memberikan kepercayaan kami untuk memegang kekuasaan ini, maka kami akan bekerja maksimal. Dan saya sudah membuat satu contoh program, mungkin teman-teman pernah lihat atau baca di media, itu contoh program saya. Kalau rakyat merasa bahwa apa yang saya lakukan itu baik dan menyentuh, mari beri dukungan kita. Jadi itu beberapa hal utama yang memotivasi saya untuk saya maju sebagai calon. Kemudian saya juga punya program bahwa setiap daerah yang sulit, jadi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tadi sektor pertanian itu, saya punya programnya tanam beli. Jadi masyarakat tidak hanya tanam-tanam, tetapi tanam dan beli, sehingga itu memotivasi, sehingga kita bisa menjawab kekurangan 4.000 ton itu. Kita mau bendung itu 4 sampai 5 triliun tanam dan beli. Letakkan kebijakan anggaran dan tanam. Dan tentunya pasti ada pertanyaan, beli bawa kemana? Siapa yang beli dan beli kemana? Itu nanti dalam mungkin kalau depan kita bicara. Yang berikut adalah tangkap beli. Tidak hanya tangkap saja, tapi tangkap harus beli. Saya kasih contoh. Termasuk ikan kering itu di Alor ini atau di daerah lain dari Alor itu paling besar 3 desa. Pertama Treweng, kedua Toang, ketiga Tengah. Kenapa mereka harus sampai begitu ikan kering? Karena kita daerah kepulauan, daya jangkaunya jauh, biaya operasionalnya tinggi, resiko ikan itu tinggi, maka terpaksa mereka harus bikin ikan kering. Keluarga kita kalau bawa ikan kecil ini bisa juga mesin motor bisa berjalan. Kalaupun sampai di sini, maka sudah melek atau mereka sudah kalah saing harga, maka terpaksa mereka. Padahal mereka ingin supaya hari ini tangkap, hari ini juga langsung menghasilkan uang. Nah, ini masalah juga soal hubungan perikanan dan kelautan. Ke depan kita rencana untuk bangun pabrik es, tempat penampungan ikan di pantai. Itu target saya. Yang kita akan bangun pada sini. Yang berikut, daerah-daerah yang sulit. Ini masalah soal akses ke pusat-pusat produksi. Kita akan tempatkan alat berat di setiap kecamatan yang wilayahnya sulit, minimal 1 kita tempatkan. Dan bukan itu milik pemerintah, milik saya.
hanya mau melayani. Pengalaman ada beberapa tahun yang lalu, ketika bencana apa yang terjadi? Itu karena tidak ada alat berat di sana. Tapi kalau ada alat berat di sana, saya yakin masyarakat tidak mungkin ribut-ribut bahkan sampai marah-marah sama pemerintah. Bagi kita di kota, akses ke sana kemari mudah, tapi bagi di kampung banyak kesulitan. Yang berikut program saya adalah salah satu yang berikut adalah manajemen satu harga. Manajemen satu harga itu artinya harga barang di desa mirip bahkan sama dengan di kota. Untuk menjalankan program ini, lembaga ekonomi daerah maupun lembaga ekonomi desa yang hari ini mati total, saya akan bagi saya semua, yaitu PDMH dan BUMDes yang hari ini mati, akan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Pasti ada yang bertanya, kok beli di Kalabahi, pergi jual di kampung kok masa sama harga? Tentunya ini amunisi saya tidak mungkin lupa, tapi jelas mungkin bisa. Apalagi bagi saudara saya di Pulau Pantar. Semua barang yang dikonsumsikan di Pantar itu kapalnya lewat di dua selat dan mereka menjadi penonton. Dan tiba sampai Kalabahi, kembali turun ke bawah. Berapa banyak waktu dan biaya dan resiko yang mereka hadapi. Sementara fasilitas untuk tambatan kapal itu ada 5 biji di Pantai. Tapi hari ini pasir. Memangnya tujuan dibangun pelabuhan itu untuk gelombang mau pupuk atau tempat bermain ikan di situ? Kita akan bangun satu ekosistem ekonomi yang saling kait mengait dan saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Bahkan saya pernah bilang, Pantar akan menjadi Batam yang berbeda kalau kita memegang kekuatan. Yang berikut program penataan ekonomi rumah tangga. Banyak rakyat hari ini juga punya pendapatan, tapi bagaimana memanajemen ekonomi rumah tangga? Tidak tahu makan pengeluaran itu. Tidak. Oleh karena itu, kalau saya jadi bupati dan istri saya jadi ketua Darmonita atau ketua PKK, maka tugas dia loh. Jangan hanya urus jahit, masak. Kalau masyarakat ini tidak tahu masak, maka mereka sudah mati habis. Tapi hari ini mereka masih itu tidak perlu dibelajarkan. Yang harus dibelajarkan mereka adalah bagaimana sedikit yang ada ini dikelola dalam rumah tangga supaya dia bisa bermanfaat dan hidup baik. Itu beberapa program yang menjadi pikiran saya. Masih ada banyak program. Ada satu hal yang saya lupa. Pertanian itu target saya. Setiap desa ada kebun benih. Karena setiap tahun itu keluarga masyarakat kita itu mengeluh tentang benih. Memangnya benih itu sesuatu yang sangat langka atau sangat mahal. Banyak pemimpin yang terpilih dari petani, bahkan dia anak petani, tapi tidak mampu mengurus petani. Itulah pendidikan saya. Tujuan dibuatnya kebun benih adalah dia menjadi tempat prakteknya para petani. Dia menjadi sumber pendapatan para petani. Jadi kalau ada petani yang anaknya minta uang sekolah lalu dia tidak uang, dia dimasuk ke kebun benih korek kelabau. Kemudian hasilnya simpan di situ, lalu digunakan berbaik. Kalau tiba-tiba ada yang kena duka, kedukaan itu sebuah yang tidak, suatu kegiatan yang sebuah peristiwa yang tidak direncanakan, maka pasti keterbatasan. Maka kita kasih pinjam dia. Yang gagal panen, kita kasih dia pinjam.
Jadi menjadi banyak hal di situ yang kita akan gunakan untuk kepentingan rakyat. Kita juga akan membangun pusat peternakan di setiap kecamatan. Jadi kebun benih di setiap desa dan pusat peternakan di setiap kecamatan. Karena itu akan berhubungan dengan yang namanya tanam beli. Kalau masyarakat sudah tanam banyak, tanam ubi banyak, jagung banyak, mau diapakan? Selain masyarakat makan, kasih makan ternak. Ternak itu beranak dan dibagikan kepada masyarakat. Kalau ada lebih, kita buat pesta rakyat. Karena undang-undang menjamin, undang-undang dasar pasal 33 ayat 3. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Salah satunya harus makan. Kalau kita buat pesta rakyat karena ada kita jagung ada, kita ternak ada, tidak ada masalah.